Orang yang menghabiskan jiwa dan hartanya. Maksudnya potensi yang ada dalam dirinya dan juga harta yang ada yang sedang Allah amanahkan habis di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua matanya, hidungnya, organ tubuhnya ini semua digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk, matanya dari melihat yang boleh kepada yang boleh yang lain, telinganya mendengar dari yang dibolehkan kepada yang boleh yang lain, lisannya mengucapkan dari yang dibolehkan, ya, dan menjauhi yang tidak boleh. Kemudian juga tangannya menjamah yang boleh, menjauhi yang tidak boleh. Kaki juga melangkah ke tempat yang boleh dan menjauhi yang tidak boleh. Kemaluannya hanya menyentuh yang dibolehkan dan menjauhi yang diharamkan. Dan seterusnya. Sibuk dari kebaikan kepada kebaikan. Semua energi dan potensi tubuhnya di jalan Allah SWT. Dan pada saat dia punya harta juga sibuk dia menginfakkan di jalan Allah SWT. Hilang sifat bakhil dalam dirinya. Selalu tujuannya untuk jalan Allah SWT. Ini manusia yang paling utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku simak, seperti biasa di hari Rabu siang hari kita bertemu untuk membedah kembali buku yang mulia Riyadhus Shalihin yang mengumpul atau terkumpul dalamnya hadis-hadis yang mulia dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita akan masuk insyaAllah pada siang ini di bab ke-69, masalah anjuran mengasingkan diri pada saat masyarakat dan zaman telah rusak, atau karena takut terkena fitnah dalam agamanya, atau terjatuh ke dalam perkara yang haram dan syubhat dan yang semacamnya. Beliau Imam Nawawi rahimahullah, penulis buku ini, langsung menyampaikan dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 50 yang bunyinya, "Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin." Maka segeralah kembali kepada dalam kurung mentaati Allah. Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untuk kalian. Kita seperti biasa teman-teman sekalian, bila masuk ke bab baru, kami biasa coba lebih menjelaskan kembali tujuan daripada apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah berhubungan dengan judul bab ini. Dan memang beliau punya satu tradisi dalam menyusun bab itu cukup panjang, karena memang ada di dalam bab tersebut di dalam bab tersebut ada banyak hadis-hadis yang mungkin memang dalam satu hadis itu ada beberapa penyampaian dari Nabi SAW, sehingga bisa melahirkan judul dari bab itu sendiri. Di sini beliau mengatakan bab anjuran mengasingkan diri pada saat masyarakat atau zaman telah rusak. Ya. Jadi kalau seandainya seseorang muslim atau muslimah berada di satu masa di mana seluruh lingkungannya atau mayoritasnya sudah rusak, penuh dengan maksiat kepada Allah SWT, penuh dengan pelanggaran-pelanggaran agama, dan sudah tidak memungkinkan lagi dia untuk ibadah kepada Allah. Dia juga tidak mungkin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Setiap kali menasehatin orang malah mengolok-oloknya. Setiap kali dia coba untuk melarang kemungkaran, malah dia yang diperangi. Jadi dia seakan-akan sangat asing di lokasi tersebut. Mohon maaf. Jadi kalau dalam kondisi seperti ini, ada anjuran dari Nabi SAW untuk dia mengasingkan diri. Dan ini tidak berlaku tentunya bagi orang yang masih berada di satu komunitas yang dia masih leluasa untuk ibadah kepada Allah SWT. Seperti kondisi negara kita, semoga Allah selalu menjaganya, Masya Allah, Tabarakallah. Kita masih mendengarkan kumandang azan, kita masih bisa ke masjid 5 waktu untuk menghadiri sholat 5 waktu, bisa tepat waktu, kita bisa leluasa berdoa antara azan dan iqamah. Perjalanan menuju masjid semuanya aman, tentram. Musim bahkan di Indonesia, Masya Allah, negara kita, semoga Allah selalu menjaganya stabil sepanjang tahun. Kalaupun ada musim hujan, jadi hujannya juga masih bisa tertanggulangi. Alhamdulillah, dibandingkan beberapa negara seperti di Uni Soviet misalnya, atau di Rusia, dan beberapa negara-negara lain, di musim dingin itu salju dan sampai minus 20, minus 25, yang sangat dingin ya. Pada saat itu mungkin mereka kerepotan untuk datang mengerjakan sholat. Saya pernah mendatangi beberapa negara yang memang dinginnya sampai minus 10 ya pada saat itu.
di salah satu wilayah di Turki di musim dingin itu luar biasa gitu. Masjidnya pun sudah menggunakan pemanas, tapi tetap saja masih terasa dingin ya, masih saja ada udara dingin yang menembus karena sangat dingin pada saat itu. Nah, di Indonesia alhamdulillah hujan pun sederas-derasnya, tidak setiap saat ya. Dan kita masih bisa menggunakan jas hujan, kita masih bisa menggunakan payung, kita masih bisa menggunakan kendaraan, mobil misalnya. Atau betul-betul kalau banjir, mungkin pada saat itulah kita sholat di rumah. Ya. Tapi kalau, apalagi memang ada hadis yang membolehkan kalau hujan itu kita untuk ya sholat di rumah misalnya. Tapi selain daripada itu, sepanjang tahun umumnya sangat nyaman. Ya gitu. Kaum muslimin masih bisa untuk mengeluarkan zakatnya, bersedekah kepada siapapun yang dia inginkan, tetangganya, di wilayah kotanya, di desanya, transfer ke yayasan-yayasan yang sudah memiliki izin misalnya. Leluasa sekali berpuasa Ramadan, ya, puasa-puasa sunnah, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, dia masih leluasa. Mau buat percetakan buku agama, menyebarkan Al-Quran, bahkan memakmurkan masjid dan majelis ilmu penuh. Dia mau belajar sama ustaz siapapun, kiai siapapun di Indonesia melimpah, masya Allah. Ya, banyak bidang-bidang ilmu yang bisa dikuasai. Sekolah-sekolah Islam semuanya subur, pesantren-pesantren, yang Islamic boarding school sekarang penuh, banyak orang-orang yang buka demi untuk menyebarkan agama Islam dan dapat izin dari pemerintah. Alhamdulillah. Kemudian juga haji. Berpuasa Ramadan, kita luasa puasa. Bahkan pemerintah mengiklankan kapan mulai Ramadan, kapan berakhir Ramadan. Umat Islam diberikan dukungan-dukungan. Mohon maaf. Itu juga dengan haji. Pemerintah punya program. Juga memberikan persentase untuk para travel ya, swasta. Untuk juga bantu mengelola masalah ini. Baik umrah ataupun haji. Semuanya Masya Allah, Tabarakallah berjalan. Jadi ini bukan masa fitnah, tapi masa di mana umat Islam mereka tinggal lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, lebih mendalami agama ini, agama yang mulia ini dari Al-Quran dan Sunnah, pengalaman dan nasihat-nasihat dari para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim yang hidup langsung bersama Nabi SAW, dari para tabi'in. Mereka sangat leluasa bisa mempelajari agama Islam dan akhirnya insya Allah bisa menerapkan dan meninggal di atas iman dan Islam. Itu sebuah karunia yang luar biasa, gitu kan? Nah, tapi kalau seseorang, sebagaimana tadi saya jelaskan, berada di satu kondisi, dia berada di satu wilayah, dia terasingkan, Islam diperangi, ya, Islam dimusuhi, dia tidak bisa beribadah, setiap ibadah diganggu, ya. Dan kondisinya tidak memungkinkan, dia juga mau menegakkan ma'ruf, mengingatkan orang, tidak ada yang mau dengar, bahkan dia kalau nahi mungkar, melarang kemungkaran, malah dia yang diperangi misalnya, maka di saat itulah, ya, dia anjurannya untuk mengasingkan diri ke wilayah yang kira-kira dia bisa ibadah kepada Allah. Apakah dia ke gunung, ya? Apakah dia ke di satu wilayah yang mungkin jauh dari komunitas masyarakat yang seperti ini. Kalau dia bisa dapat satu kota atau desa yang memang di sana ada kaum muslimin, dia bisa beribadah, dia hijrah seperti kondisi para sahabat dari Mekah, mereka tertindas, hanya mereka pindah ke Madinah, maka itu bagus. Tapi kalau tidak, dia bisa mengasingkan diri. Lalu dikatakan oleh beliau masih dalam judul ya, atau karena takut terkena fitnah dalam agamanya. Nah, ini mirip dengan kasus tadi misalnya. Setiap kali dia menerapkan agama malah dia dimusuhi ya. Atau terjatuh ke dalam perkara yang haram dan syubhat. Semuanya di sekitarnya ini haram aja. Mandang ke kanan haram, ke kiri haram, ke depannya haram. Sekiranya semuanya haram. Khamr di mana-mana ya, perzinahan di mana-mana. Tidak ada sama sekali dia bisa menjaga agamanya. Semacamnya misalnya, kalaupun ada yang belum sempat disebutkan oleh beliau, maka beliau mengatakan dan semacamnya yang kira-kira memang membuat intinya seorang muslim dan muslimah tidak bisa lagi leluasa beribadah. Anda tahu kondisi muslimin awal-awal di Mekah dulu, luar biasa mereka. Mereka sama sekali tidak bisa beribadah. Tidak bisa orang nanya tentang Islam. Kata Abi Dzar radhiyallahu anhu, aku tinggal sampai 40 hari di Mekah. Tidak mendapatkan informasi tentang di mana Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Karena ditutupnya ya informasi tersebut oleh Quraisy, dan siapa yang bertanya bisa digebukin. Dan muslimin pada saat itu sama sekali tidak aman. Siapa yang membunuh umat Islam, mengambil harta mereka, mengganggu mereka, tidak ada masalah. Tidak ada hukuman bagi mereka. Coba bayangkan kacaunya.
kondisi pemerintahan pada saat itu di Mekah. Oleh karena itu, para sahabat terganggu dan mereka akhirnya pindah ke Madinah. Dan setelah itu mereka dapatkan ketentraman, bisa beribadah, dan seterusnya. Baik, firman Allah SWT tadi yang sudah saya bacakan diangkat oleh yang dijadikan dalil pertama oleh Imam Nawawi rahimahullah, surah Az-Zariyat ayat 50, yaitu potongan fafirru ilallah. Farra yafir dalam bahasa Arab artinya melarikan diri. Lari, melarikan diri, ya. Dan maksudnya fafirru ilallah, ayo segera kembali kepada Allah. Selamatkan dirimu, larilah menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan inni lakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya kata Nabi SAW, Allah nukil dalam Al-Quran ini, aku adalah seorang pemberi peringatan jelas, ya, dari Allah untuk kalian. Maksudnya segera selamatkan karena nanti Allah akan tanya. Allah akan tanya, kenapa kau tetap pada wilayah itu? Di antaranya juga ada firman Allah SWT mengingatkan tentang nanti ahli neraka yang memang mereka kesulitan untuk ibadah, tapi mereka tidak mau pindah, tidak mau mencari tempat yang bisa lebih luas untuk ibadah. Mereka ditanya di neraka oleh penjaga neraka, kenapa kalian sampai di sini? Mereka mengatakan, kami mustada'afuna fil ard, kami tertindas di bumi. Kami tidak bisa beribadah. Maka apa kata para malaikat diperintahkan oleh Allah, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah buminya Allah itu luas, kalian bisa hijrah ke sana? Itu bukan udzur, harusnya kalian pergi. Cari tempat yang lebih baik. Dan ini bisa ditarik kalau kita kerucutkan kepada hal yang lebih spesifik lagi, yang lebih kecil. Misalnya, seseorang bekerja di satu lembaga, dia nggak bisa ibadah di sana. Muslimah nggak bisa tutup aurat, yang laki-lakinya nggak bisa sholat Jumat, nggak bisa sholat. Kenapa paksakan diri di sana? Cari tempat kerja yang bisa memungkinkan Anda menerapkan agama Allah. Dan itu harus nomor satu. Kalau tidak, jangan. Karena ini semua nanti akan ditanya oleh Allah SWT pertanggungjawabannya pada hari kiamat nanti. Kenapa kamu nggak sholat Jumat? Oh, karena saya bekerja sama non-muslim yang melarang saya sholat Jumat. Apakah itu alasannya? Ya udah, masuklah ke neraka bersama dia. Karena kamu mengikutinya. Dalam banyak ayat Al-Quran digambarkan begitu. Jadi nanti orang-orang yang mengajak pada kesesatan itu akan bertemu dengan orang yang disesatkan. Lalu mereka saling menghardik satu sama lain di dalam neraka itu. Tapi sudah tidak ada manfaatnya mereka bertengkar pada saat itu. Kita masuk ke hadis pertama teman-teman sekalian dalam bab ini. Hadis nomor 602 dari awal belajar urutannya. Berbunyi dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yuhibbul abda taqiyyal ghaniyal khafi. Saya ulangi, Inna Allah yuhibbul abda taqiyyal ghaniyal khafi. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, kaya, dan juga suka menyembunyikan amal solehnya. Yang dimaksud di sini kata Imam rahimahullah adalah kaya hati, sebagaimana dalam hadis yang sudah pernah lewat, ya. Di sini disebutkan ada footnote nomor 488, hadis nomor 527. Jadi ada baiknya kalau teman-teman pegang bukunya, kita kembali ke hadis mohon maaf, yang disebutkan ini 527. Saya akan coba buka dulu hadis nomor 527. Yaitu di halaman 422 ya, kalau yang pegang bukunya. Masuk dalam bab qana'ah dan menjaga diri dari minta-minta yang sudah pernah kita bahas. Saya bacakan kembali hadis riwayat Bukhari Muslim berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, laisal ghina an kathratil aradi walakinnal ghina anin nafs, atau ghina maaf, walakinnal ghina ghinan nafs. Saya ulangi kembali, kata Nabi SAW, laisal ghina an kathratil aradi walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya itu bukanlah karena banyaknya harta, tapi kaya itu adalah kaya jiwa. Baik, kita masuk kepada penjelasan hadis ini. Hadis ini kita bisa bagi menjadi 3 bahagian. Dan sekaligus kita korek faedahnya. Yaitu, yang pertama, orang yang Allah cintai dari 3 golongan ini adalah orang yang taqi. Seorang hamba yang taqi. Apa itu taqi? Bertakwa. Apa itu bertakwa? Ringkas definisinya adalah patuh. Itulah takwa. Allah sangat menyukai hamba-hambanya yang patuh. Semua yang Allah perintahkan, wajib atau sunnah dikerjakan. Semua yang Allah halalkan, dia nikmati.
Semua yang Allah larang, haram atau makruh ditinggalkan. Itu ringkasnya takwa. Ya. Jadi bagaimana seseorang itu menyibukkan diri dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itulah takwa. Dan ada ratusan ayat dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut dan menggunakan term atau kata-kata takwa ini. Tapi yang paling mendasar sekali adalah, sering kami ingatkan ini, bagaimana Allah menyebutkan tentang keutamaan orang yang bertakwa dalam surah At-Talaq. Surah nomor 65, mulai ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5-nya. Ayat 2-nya, di akhir ayat 2 surah At-Talaq. Surah nomor 65 Allah berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi permasalahan. Ya, atau jalan keluar dari permasalahannya. Ayat 3-nya, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Dan Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Ayat 4-nya di akhir ayat 4, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِ يُسْرًا. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan bagi urusannya. Ya, kalau tadi di ayat 2-nya solusinya, tapi belum dijelaskan mudah atau tidak. Makhraj, jalan keluar. Bisa saja dia harus operasi dulu, kemudian baru sembuh, gitu kan. Tapi ini enggak, di ayat 4-nya dipastikan, yusra, akan mudah itu makhrajnya. Ayat 2-nya tadi. Kemudian ayat 5-nya, وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Di akhir ayat 5, Allah mengatakan itu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan lipat gandakan balasan pahala dan Allah akan bersihkan dosa-dosanya dan Allah akan lipat gandakan balasan amal solehnya. Jadi banyak sekali keutamaan takwa itu. Dalam surah Al-Imran juga, surah nomor 3 ayat 133 Allah mengatakan itu. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Bergegaslah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian dan kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi, hanya dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi memang orang takwa ini luar biasa gitu. Simpel tadi, sebenarnya definisi takwa banyak sekali ulama sebutkan, tapi kami ingin mendatangkan sebuah definisi simpel yang Anda langsung bisa paham. Patuh, selesai. Itulah takwa. Jadi sesimpel itu kita memahaminya gitu kan. Nah ini golongan pertama yang paling Allah cintai adalah orang yang bertakwa. Kemudian faedah yang kedua dari hadis dan sekaligus golongan kedua yang Allah cintai adalah dikatakan al-ghani, orang yang kaya. Dan Imam Nawawi rahimahullah menitik beratkan sebagaimana tadi sudah kita bacakan ya. Kita kembali ke hadis tadi 527. Ternyata di situ ya disebutkan kata Nabi SAW, bukanlah penilaian kaya itu justru dari banyaknya harta, tapi kaya jiwa. Jadi misalnya ada orang subhanallah jiwanya kaya sekali. Di saat dia punya makanan hari itu saja yang dianggap makanan kesukaannya, luar biasa syukurnya kepada Allah. Alhamdulillah misalnya. Atau dia diberikan satu baju yang bagus. Atau dia dapatkan, dia berhasil beli. Alhamdulillah, tidak berulang-ulang misalnya memuji Allah. Ini karena jiwanya kaya. Ya. Allah kasih satu orang anak, Alhamdulillah, anak itu dirawat. Allah kasih suami atau istri, pasangan, dia baik, Alhamdulillah, dijaga sama dia. Allah kasih amanah mungkin rumah kecil atau kontrakan pun dirawat. Alhamdulillah. Ini namanya orang kaya jiwa. Orang seperti ini nanti makin banyak Allah amanahkan harta sama dia, dia makin terus mensyukuri. Dia akan sangat mudah untuk bisa berbagi dengan orang lain karena jiwanya yang kaya. Tapi kalau orang yang miskin jiwa, dia banyak hartanya, kita akan temukan sudah melimpah sekali masih pelit. Anda mungkin pernah lihat orang-orang yang seperti ini, ya. Sudah melimpah hartanya, masih pelit, bakhil, masih perhitungan. Bahkan untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya sendiri. Pergi haji dan umrah, mampu sebenarnya. Cari travel yang paling murah, walaupun sulit, walaupun jauh hotelnya. Padahal dia mampu untuk menikmati. Kenapa dia tidak nikmati di tempat yang lebih nyaman, yang lebih bagus? Ya. Yang dia pastinya bisa lebih maksimal dalam ibadah. Hotel yang dekat dengan masjid misalnya, kamar yang nyaman. Kadang-kadang sering saya dengar gitu, kan kamar hanya sekedar untuk lewat. Loh, istirahat. Kita butuh istirahat, tidur yang nyaman. Kita butuh mandi yang bersih. Kita butuh wudu. Kita butuh kenyamanan. Ya. Dan itu juga bagian daripada hal yang mendukung ibadah kita nanti kita sholat di masjid.
Kecuali Anda tidak mampu. Kita bicara sekarang orang yang mampu. Mereka tidak peduli dengan masalah seperti ini. Subhanallah. Ya. Ada orang pernah umrah, saya tahu, subhanallah. Semoga Allah maafkan, sudah meninggal, subhanallah. Jadi memang saya sudah disampaikan, ini orang perhitungan sekali. Saking tidak maunya bayar hotel, numpang di rumah orang. Mampu, subhanallah. Pakai tas yang sudah sangat tua sekali. Tapi orangnya miliarder. Akhirnya kan orang jadi nilai negatif. Kenapa? Kenapa tidak menikmatinya gitu? Atau ada orang yang sudah kaya raya melimpah. Lihat orang miskin masih bisa nego. Misalnya beli sesuatu benda dari orang miskin tersebut. Misal orang jual gorengan di pinggir jalan kah? Atau orang jual mainan anak-anak atau apa. 15.000 rupiah, 20.000 rupiah. Masih bisa nego gitu. Udah Pak, satu gratis. Di ini atau lah. Kalau mungkin orang cuma nanya bisa kurang nggak? Contoh, dia mungkin buka seperti itu misalnya dari 15.000 mungkin 14.000 mungkin masih. Tapi kalau dari 15.000 5.000 rupiah tawarnya. Atau dia misalnya bilang beli 3, misalnya 1 gratis gitu. Kadang-kadang subhanallah orang yang miskin yang dagang itu, mereka karena punya kekayaan jiwa gitu, sampai ya sudah nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting dia ada keuntungan 1.000-2.000 rupiah. Orang punya kekayaan jiwa, justru orang yang beli ini miskin jiwanya. Padahal dia kalau keluarkan 1 juta rupiah pun dia beli yang 15.000 itu mungkin bagi dia tidak ada masalah karena uangnya mungkin sudah miliaran di rekeningnya. Kenapa nggak niat bantu orang tersebut? Contoh misal, gitu kan? Menyusahkan diri dengan penampilan yang kelihatan kumuh, menyusahkan diri dengan alasan sederhana. Enggak, keliru. Nabi SAW pakai baju bagus. Beliau punya kuda yang bagus, unta yang bagus. Hidup sederhana di rumah iya. Kalau sudah ada beliau tidak tambah yang lainnya misalnya. Oke, itu betul. Tidak boleh berlebihan ya. Kita kan tidak boleh la ifrat wala tafrit, tidak boleh berlebihan, tidak boleh juga terlalu perhitungan. Nah, gitu. Jadi orang punya jiwa yang kaya di sini. Ya. Jadi kalaupun dia punya kaya raya harta, kita temukan orang itu royal dalam memberikan karena dia memang jiwanya yang kaya. Kemudian yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini dan ini sekaligus golongan ketiga yang Allah cintai adalah al-khafi. Dan khafi maksudnya adalah orang yang suka menyembunyikan ya ibadahnya. Nah, ini yang potongan inilah yang masuk dalam bahasan judul kita. Maksudnya dia mengasingkan diri pada saat ibadah supaya dia tidak dilihat oleh orang. Ya. Supaya dia bisa leluasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dimaksud dengan khafi. Dan di sini juga bisa masuk dalam makna khafi ini adalah orang-orang yang memang sengaja menyembunyikan amal solehnya. Dia tidak ceritakan, dia tidak ekspos ke orang. Nah, ini juga masuk dalam istilah khafi. Baik, kita masuk hadis selanjutnya, hadis nomor 603. Dan insya Allah kita akan selesaikan bab ini karena ada 6 hadis sampai 606 ya, dengan izin Allah SWT. Hadis 603 atau hadis kedua dalam bab ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata atau beliau berkata, qala rajul ayyun nasi afdalu ya Rasulullah? Qala mu'minun mujahidun bi nafsi wa mali fi sabilillah. Qala thumma man? Qala thumma rajulun mu'tazilun fi syi'bin min asy-syi'abi ya'budu rabbah. Seseorang bertanya, manusia bagaimanakah yang paling utama itu wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, orang mukmin yang berjuang dengan jiwa dan hartanya di jalan Allah. Lalu orang itu bertanya lagi, kemudian siapa setelah itu? Kata Nabi SAW, seseorang yang menyendiri di sebuah lereng gunung dari lereng-lereng gunung yang ada untuk beribadah kepada Rabb-nya. Ada footnote nomor 489 pada saat dijelaskan atau ada potongan dari lereng-lereng gunung tadi. Asy-syi'bu adalah jalan setapak yang ada di lereng-lereng gunung atau celah antara dua gunung dan celah yang menjadi aliran air. Mohon maaf. Jadi saya ulangi, seseorang bertanya kepada Nabi SAW, manusia bagaimanakah yang paling utama ya Rasulullah? Kata Nabi SAW adalah orang mukmin yang berjuang dengan jiwa dan hartanya di jalan Allah. Lalu dia bertanya lagi, kemudian siapa setelah itu?
Kata Nabi SAW adalah seseorang yang menyendiri di sebuah lereng-lereng dari lereng-lereng gunung yang ada untuk beribadah kepada Rabb-nya. Dalam satu riwayat, yattaqillaha wa yada'un nasa min syarrihi. Yang bertakwa kepada Allah dan meninggalkan masyarakat karena kejahatannya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita ambil pelajaran teman-teman sekalian, sekaligus masuk dalam syarah ya lebih jauh, penjelasan lebih jauh. Yaitu yang pertama faedahnya mohon maaf tentang keutamaan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau jeli menyampaikan kepada kita hadis ini dan menjelaskan gitu. Beliau tidak mengambil satu kesimpulan, oh ternyata Nabi kan waktu ditanya oleh orang ini intinya bahasanya ini. Dia tidak mengatakan Rasulullah bersabda begini, langsung masuk ke to the point misalnya. Bahwasanya orang mukmin yang paling afdal yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Lalu kemudian datang setelahnya adalah orang yang mukmin yang menyendiri di lereng-lereng gunung lalu beribadah kepada Rabb-nya karena takut ya dari fitnah atau bahayanya atau kejahatan manusia di masa itu. Dan beliau menjelaskan, beliau tidak memangkas itu, beliau menjelaskan sambil mengatakan telah datang seseorang bertanya kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, seperti apa sih, bagaimana orang yang paling utama itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi apa yang ditanyakan sahabat ini disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau tidak memangkasnya, menceritakan. Dan ini satu kejelian yang luar biasa gitu. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil adalah tentang manusia yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang menghabiskan jiwa dan hartanya. Maksudnya potensi yang ada dalam dirinya dan juga harta yang ada yang sedang Allah amanahkan habis di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua matanya, hidungnya, organ tubuhnya ini semua digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sibuk matanya dari melihat yang boleh kepada yang boleh yang lain, telinganya mendengar dari yang dibolehkan kepada yang boleh yang lain, lisannya mengucapkan dari yang dibolehkan ya dan menjauhi yang tidak boleh. Kemudian juga tangannya menjamah yang boleh, menjauhi yang tidak boleh. Kaki juga melangkah ke tempat yang boleh dan menjauhi yang tidak boleh. Kemaluannya hanya menyentuh yang dibolehkan dan menjauhi yang diharamkan. Dan seterusnya. Sibuk dari kebaikan kepada kebaikan. Semua energi dan potensi tubuhnya di jalan Allah SWT. Dan pada saat dia punya harta juga sibuk dia menginfakkan di jalan Allah SWT. Hilang sifat bakhil dalam dirinya. Selalu tujuannya untuk jalan Allah SWT. Ini manusia yang paling utama. Ya. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW yang lain yang pernah kita bahas ya. Manusia ada 4 golongan. Yang pertama adalah yang Allah karunia ilmu dan harta. Lalu dihabiskan keduanya di jalan Allah. Ini kata Nabi SAW, bi afdalil manazil. Ini kedudukan yang paling tinggi. Yaitu orang yang punya ilmu dan harta. Dia punya ilmu kemudian dihabiskan jalan Allah. Dia juga punya harta dihabiskan jalan Allah. Ya. Kemudian manusia yang dikarunia ilmu tapi tidak punya harta. Lalu dia mengatakan dengan tulus niat, ya Allah kalau seandainya kau karuniakan aku seperti fulan punya harta juga yang sibuk menginfakkan itu, saya juga akan buat yang sama. Dia shadiqun niyah, dia jujur dengan niatnya. Benar-benar dia minta seperti itu. Artinya kalau Allah kasih dia harta, dia akan melakukan betul dengan tulus, maka sama-sama pahalanya. Orang ketiga yang Allah karuniai harta tanpa ilmu. Ya, dia punya harta tapi tidak punya ilmu. Ya. Terus kemudian dihabiskan hartanya jalan maksiat. Ini dosa, nggak boleh, buruk ini. Kemudian yang keempat yang terakhir adalah orang yang paling buruk, yaitu orang yang tidak punya ilmu dan harta, lalu dia ikuti golongan ketiga. Dia mengatakan kalau seandainya saya juga punya uang, saya akan ikuti orang ini. Maksudnya membangun diskotik, bar, tempat maksiat, maka sama dosanya. Tapi saksi bahasan kita adalah golongan pertama. Kemudian pelajaran ketiga dari hadis adalah, ini yang jadi saksi bahasan kita. Kalau seandainya seseorang, sebagaimana sudah kami jelaskan panjang lebar tadi di awal di mukaddimah tentang judul bab, kalau seseorang mukmin atau mukminah tidak bisa mendapatkan keleluasan dalam beribadah di tempat dia tinggal, di desanya, di kotanya, di negaranya, maka dia pergi menyendiri, mencari tempat di mana dia bisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia temukan satu kota, satu wilayah seperti penduduk Makkah dulu, muslimin yang dikenal dengan muhajirin dari Mekah hijrah ke Madinah, mereka bisa temukan tempat mereka bisa hijrah, itu bagus. Kalau mereka tidak bisa, maka mereka bisa mencari lereng-lereng gunung. Kenapa Nabi SAW berikan gambaran lereng gunung? Karena tidak ada penghuninya. Dia tinggal pergi ke sana, yang penting dia bisa hidup, mungkin dia bercocok tanam sendirian di situ, dia ada sumber mata air, dia bisa hidup, dia bangun rumah sederhana, bahwa dia menyembah Allah sampai dia wafat. Maka itu termasuk yang ya manusia yang baik.
yang utama. Sebab dia tahu Allah akan tanya pada hari kiamat nanti. Tentu ini sekali lagi di saat tidak ada lagi tempat dia untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali tempat tersebut. Hadis selanjutnya 604. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushiku an yakuna khaira malil muslimi ghanamun yattabi'u bima sha'afa al-jibali wa mawaqi'il qatri yafirru bidinihi minal fitan." Hadis ini riwayat Bukhari. Artinya hampir tiba waktunya di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah kawanan kambing yang dia gembalakan di puncak gunung dan tempat-tempat yang mendapat curahan hujan. Dia berlari membawa agamanya dari berbagai fitnah. Dan yang dimaksud dengan sya'aful jibal yaitu puncak gunung. Hadits ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kita tentang mukjizat Nabi SAW. Beliau menggambarkan, kan mukjizat Nabi ada dua. Ada mukjizat yang sifatnya informasi, baik itu yang sudah terjadi sebelumnya atau terjadi di masa beliau, atau yang akan terjadi nanti di masa depan. Lalu beliau menyampaikan itu. Ya, ini berarti ada mukjizat Nabi di situ ya. Ada juga mukjizat Nabi ya, yang sifatnya terjadi di masa hidup beliau saja. Seperti mukjizat yang bisa terlihat pembelahan bulan, ya keluarnya air mengalir dari jari-jari beliau sallallahu alaihi wasallam, penyembuhan penyakit, doa yang mustajab, turunnya hujan dan segala macam ini. Di masa beliau pada saat musim kemarau beliau sempat didatangi sahabat minta hujan lalu beliau berdoa turun hujan pada saat itu ya. Ini contoh-contohnya. Nah, dan cukup banyak yang lain tentunya. Ini hanya terjadi di masa beliau saja hidup sallallahu alaihi wasallam. Tapi salah satu mukjizat dari jenis ini adalah jenis informasi. Nah, seperti inilah Nabi SAW menginformasikan gitu kan. Nanti ada waktu di mana sulit sekali seorang mukmin untuk beribadah. Kapan kita tidak tahu. Nah, di saat itu dia bisa menjadikan harta termahalnya adalah domba. Dia beli beberapa ekor domba, lalu dia pergi mengembala di gunung, jauh dari orang-orang. Ya, di puncak gunung. Tinggal di sana. Dia minum dari susu kambingnya, ya dia tinggal ternak kambingnya, jantan sama betina, ya diternak sehingga menjadi cukup banyak, dia hidup di sana. Udah sendirian dan dibahasakan puncak gunung karena jauhnya gitu. Dia menjauh dari masyarakat. Dan itu semua karena dia lari untuk menyelamatkan agamanya. Ya. Dari hadis ini banyak sekali yang bisa kita ambil pelajaran tentunya ya. Yang pertama, yaitu bagaimana seorang mukmin dibolehkan mengasingkan diri di saat memang sedang tersebar fitnah dan terganggu dari sisi ibadahnya. Selamatkan diri ke gunung. Ya. Di wilayah-wilayah yang kaum muslimin tertindas, mereka nggak bisa ibadah. Mungkin di saat masa-masa kita sekarang ini ada juga beberapa muslimin tertindas yang mereka tidak bisa keluar bahkan dari negaranya. Maka mereka bisa mengikuti hadis Nabi SAW, mereka cari gunung. Tinggal di gunung yang jauh. Pokoknya gunung tidak ada orang tinggal. Baik pemerintahnya, baik juga masyarakatnya, tidak ada yang tinggal di puncak gunung. Dia pergi ke sana. Andalannya cuma kambing, domba kalau ada. Kalau nggak ada ya sudah. Dia selamatkan dirinya. Dia bisa hidup dari pepohonan-pepohonan yang Allah hidupkan di sana, mata air yang ada di sana gitu kan. Karena di sini disebutkan seperti itu. Tempat yang Allah turunkan curah hujan cukup buat dia hidup. Ya. Dia bisa adaptasi dengan lokasi itu. Maka ini pelajaran pertama bisa diambil nantinya di saat orang mukmin ya terdesak, mereka tidak bisa lagi untuk beribadah kepada Allah, mereka bisa menyelamatkan diri ke tempat-tempat seperti ini. Kemudian yang kedua yang bisa diambil pelajaran adalah bahwasanya domba termasuk harta yang terbaik bagi seorang mukmin. Walaupun ini dihubungkan dengan, kalau kita bahas secara detail atau spesifik hadis ini, itu berarti di masa itu, di masa orang susah sekali untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan agamanya, maka dia bisa menjadikan domba sebagai harta terbaiknya. Tapi ini juga bisa tetap ditarik secara global. Artinya kalau seorang mukmin ingin mencari rezeki, juga bisa mencari dari domba tersebut. Ya, dan kita juga tahu hadis Nabi SAW, tidak ada seorang nabi pun kecuali pasti pernah mengembala domba. Ya. Karena di situ ada banyak hikmah yang bisa diambil. Dengan mengembala domba kita bisa bertafakur di alam semesta dengan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Domba juga hewan yang jauh lebih bersabar, terus makan bersama-sama, mengelompok. Ya, nah, ini semua ada banyak pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Makanya semua nabi-nabi Allah Subhanahu Wa Taala pasti pernah mengembala domba, sebagaimana penyampaian baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Pelajaran yang ketiga adalah pentingnya seseorang mukmin ya, untuk menyelamatkan agamanya, ya,
Dan tempat yang terbaik adalah gunung, ya, karena selalu dibahasakan gunung. Karena gunung ini umumnya, apalagi kalau sampai ke puncak gunung, itu juga jarang ada hewan, ya. Kebanyakan di lereng gunung, ya, di daerah di gunung ini ada tapi jarang gitu. Dan apalagi kuasa Allah Subhanahu wa taala, hampir rata-rata gunung-gunung itu ada saja sumber mata air. Entah bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kami pernah waktu masih kuliah di Madinah dulu, diajak oleh beberapa teman orang Saudi, kami masuk ke dalam padang pasir, di gunung-gunung batu. Ya, bahkan mungkin pohon pun jarang kami lihat di sana. Tapi teman-teman ini mengajak kami masuk di antara gunung-gunung, naik cukup tinggi ke atas. Subhanallah, ditemukan sana ada sumber mata air. Di gunung batu, subhanallah. Airnya bersih, jernih, sejuk, gitu kan. Dan kita dari situ pemandangan ke luasnya padang pasir, gunung-gunung itu nampak indah sekali. Subhanallah. Ini saya lihat sendiri depan mata kepala saya, dengan mata kepala saya gitu, ya. Jadi memang subhanallah apa yang Nabi SAW bahasakan ini, itu tentang masalah gunung itu benar, itu gunung-gunung batu, apalagi kalau gunung-gunung yang seperti kayak kita di Indonesia yang sangat subur, ya. Ya Masya Allah, semua bisa, ya. Dan seseorang kalau terganggu agamanya dia bisa tinggal di sana, tidak ada yang mengganggunya. Tanah itu dianggap milik pemerintah, orang bisa tinggalin tentu. Asal dia tidak mengganggu, ya. Karena di sini kan jelas orang mukmin ini dia bukan mau mengganggu, bukan mau mencuri lahan, bukan. Bukan mau mengambil lahan pemerintah, bukan. Dia pergi ke sendirian ke gunung, bukan untuk berbisnis, bukan untuk menguasai lahan, tidak. Hanya untuk menyelamatkan agamanya. Lokasi yang dia pakai juga kecil buat dia sendiri saja. Nah, ini yang dimaksudkan dalam hadis ini. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan insyaAllah 2 buah hadis yang tersisa dalam bab kita ini. Hadis nomor 605 yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Faqala ashabu wa anta? Qala na'am, kuntu ar'aha ala qaratita li ahli Makkah. Hadis ini riwayat Bukhari. Terjemahannya, Allah tidak mengutus seorang nabi melainkan dia pernah mengembala kambing. Para sahabat beliau bertanya, engkau juga ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, iya, saya pernah mengembalanya dengan upah beberapa persen atau beberapa peser dirham milik penduduk Mekah. Hadits ini, teman-teman sekalian, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, menguatkan apa yang tadi kita sempat sampaikan sebelum jeda iklan, ya. Kalau semua nabi-nabi pernah mengembala kambing. Dan Nabi SAW pun mengatakan, saya pernah mengembala kambing-kambing atau domba penduduk Mekah dengan upah beberapa peser dirham. Dan itu bukan aib. Di sini teman-teman sekalian, banyak orang mungkin menganggap dengan mengembala kambing adalah perbuatan atau amal yang, atau kegiatan lah ya, yang mungkin tanda kutip tidak semua orang mungkin mau melakukannya. Padahal sebenarnya, atau melakukannya. Padahal sebenarnya dia perbuatan yang mulia. Itu adalah perbuatan semua nabi-nabi. Tidak ada yang aib. Bahkan ada negara sekarang, seperti kita tahu Australia, menjadikan peternakan kambing atau domba itu adalah sumber negara mereka. Hampir seluruh dunia kebutuhan domba mereka itu ada domba Australia. Di Indonesia pun ada. Di musim Idul Adha, kami punya ada Adha Farm, yang Allah manahkan perusahaan yang bergerak untuk mengelola proses domba ya ini untuk Idul Adha dan yang lainnya. Itu ada domba-domba Australia. Harganya juga mahal, gemuk-gemuk gitu kan. Dengan berbagai macam nama lah biasa mereka sebutkan, saya tidak perlu sebutkan di sini. Tapi yang jelas ada sampai negara menjadikan sebagai sumber pendapatan. Apalagi cuma individual, gitu ya. Berarti bukan aib orang itu menjadi peternak hewan ternak ini. Dan Allah sebutkan dalam surah Al-An'am, hewan-hewan ternak. Walaupun di situ masuk semuanya, unta, sapi, dan kambing atau domba. Tapi domba ini punya ciri khas tersendiri. Kalau tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih dia sebagai salah satu ajang pelatihan untuk para nabi-nabi dan utusan.
Karena makna daripada tidak ada satupun, ya, kata Nabi SAW, ma ba'athallahu nabiyan, tidak ada satupun nabi yang Allah utus illa ra'al ganam, kecuali pasti pernah mengembala kambing atau domba. Kenapa dijadikan semua nabi-nabi? Kenapa mereka semua harus melakukan itu? Karena ada ajang pelatihan di situ, tanda kutip. Tadi sudah saya bilang, pada saat mereka berada di sebuah lapangan yang luas, mengembalakan dombanya misalnya di rumputan yang mereka sibuk makan, apalagi kalau domba ini makan lama gitu kan, maka mereka bisa bertafakkur melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, mengambil pelajaran cukup banyak di situ. Dari hadits ini kita ambil pelajaran yang pertama, bahwasanya semua nabi-nabi mengembala domba atau kambing. Dan ini sudah kita jelaskan tadi hikmah-hikmahnya. Kemudian yang kedua, kalau mengembala kambing itu bukanlah sesuatu yang aib, dan dia bisa menjadi sumber pendapatan seorang muslim, ya. Walaupun boleh dia berdagang apa saja yang halal. Tapi penyebutan dari Nabi SAW, beliau mengatakan, sesungguhnya ya, saya pun waktu ditanya oleh para sahabat, Anda juga pernah mengembala kambing? Kata Nabi SAW, ya, saya mengembala kambing. Dan saya bahkan mengambil upah beberapa peser dirham dari penduduk Mekah. Berarti itu bukan aib. Apanya yang salah? Nggak ada yang salah di situ. Apalagi kambing ini memang ya punya kedudukan tersendiri tentunya ya. Kita tahu ada dalam Islam ada hadis tentang Nabi SAW senang sekali memakan paha kambing. Kemudian kita ada akikah ya. Kita dianjurkan untuk menyembelih domba atau kambing. Kita ada Idul Adha, memang boleh unta sama sapi, tapi juga Nabi SAW pernah berkurban dengan 2 ekor domba jantan ya. Nabi Ismail AS tidak jadi disembelih dan diganti oleh Allah SWT dengan domba, kan gitu. Jadi ada, mohon maaf, ada yang baik, ada penyebutan khusus gitu tentang hewan ini dalam agama kita. Jadi persepsi orang juga mengatakan bahwasanya kalau makan domba atau kambing itu makanan orang Arab, itu keliru. Dia makanan orang Islam, gitu kan? Karena memang Nabi SAW gemar memakannya. Jadi bukan karena beliau orang Arab, gitu. Kemudian juga kita tahu kenapa dihubungkan dengan masalah akikah. Setiap ada lahir anak laki-laki 2 ekor domba, setiap anak lahir perempuan 1 ekor domba, dan sunnah makan sebagian. Sebagaimana ditekankan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Begitu juga dengan pada saat berkurban Idul Adha, dianjurkan domba. Boleh sapi, boleh unta. Tapi Nabi SAW berkorban juga dengan domba. 2 ekor domba jantan sebagaimana dalam hadis Bukhari disebutkan. Hadis yang terakhir dalam bab kita, hadis nomor 606 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, min khairi ma'ashin nasi lahum rajulun mumsikun inana farasihi fi sabilillah. يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت ما ظنه أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين laisa minan nasi illa fi khair. Artinya, di antara kehidupan manusia yang terbaik adalah seseorang yang memegang kendali kudanya di jalan Allah, yang selalu bersegera naik ke atas punggungnya. Setiap kali dia mendengar suara peperangan atau sejenisnya, dia langsung melompat ke atas kudanya agar terbunuh atau untuk mencari kematian pada tempat yang disangkanya ada kematian di situ. Atau seseorang yang mengembala sedikit kambing di atas satu puncak dari puncak-puncak gunung ini, atau dalam sebuah lembah atau dari lembah-lembah ini dia menegakkan sholat, membayar zakat dan beribadah kepada Tuhannya hingga ajal menjemputnya. Tidak ada hubungan dengan manusia sedikit pun kecuali dengan kebaikan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadits ini menjelaskan kepada kita, tapi sebelumnya ada beberapa tutur kata di sini yang dijelaskan Imam Nawawi rahimahullah. Di bawah kalau teman-teman pegang bukunya, yatir maknanya bersegera. Kemudian matnuhu adalah punggung. Maksudnya di sini sebagaimana sudah terjemahkan tadi ya, orang yang mau berjihad
selalu sibuk, selalu berada mengejar punggung kudanya untuk mengejar tempat jihad. Kemudian al-hay'ah, ya, adalah suara peperangan. Kemudian juga al-faz'ah, kurang lebih punya makna yang mirip. Kemudian madhannu syai', tadi yang sudah kita bacakan, madhannahu, ya, artinya tempat yang dia sangka atau duga, gitu kan. Kemudian al-gunaima, ini adalah sebagaimana dijelaskan tadi adalah kambing, ya. Kambing-kambing itu adalah ismu tasghir atau nama yang dikecilkan dari ghanam. Dan asy-sya'afa dengan shin dan ain yang difathahkan artinya puncak gunung. Jadi ini maksudnya dijelaskan makna-makna potongan kalimat walaupun dari terjemahan sudah dipaparkan panjang lebar. Baik, dari hadits ini teman-teman sekalian, Nabi SAW menjelaskan tentang dua orang yang dianggap manusia terbaik. Yang pertama, dan langsung saja kita selain syarat adalah penjelasan faedah pertama dari hadits adalah golongan pertama yang menurut Nabi SAW terbaik. Min khairi ma'ashin nasi, ya. Di antara kehidupan manusia yang terbaik adalah rajulun mumsikun inana farasi fi sabilillah. Seseorang yang terus memegang kendali kudanya, ya, tali kekangan kudanya, ya, untuk berperang di jalan Allah. Yatiru ala matnihi kullama sami'a hay'atan aw faz'ah. Dia selalu loncat atau berada di atas punggung kuda tersebut setiap kali dia dengarkan panggilan-panggilan peperangan. Tara alaihi yabtagil qatla awil mauta ma dhannahu. Dia segera mengejar kematian, ya, ke tempat yang dia duga akan bisa mati. Nah, ini golongan pertama. Maksudnya adalah orang yang selalu saja sibuk bagaimana dia siap setiap saat pada saat dibutuhkan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini punya keutamaan sendiri, tentunya dalam bab jihad, bab perang, ya. Ini ada syarat-syaratnya tentunya. Jangan Anda pukul rata semuanya ini. Berarti kalau begitu sekarang lagi tidak ada jihad, kita kumandankan saja. Ya, akhirnya bentrok sesama muslimin atau mengadakan kekacauan atau pemberontakan di wilayah yang tenang dan aman. Ini malah melanggar agama. Tapi di sini yang dimaksudkan adalah di masa-masa awal Islam, kemudian sampai pertengahan jaya Islam dan seterusnya, memang sering ada peperangan. Sama juga pada saat negara kita lagi dijajah, kan gitu. Di saat itu, setiap saat ada perjuangan kita dengar. Letupan di sana, letupan di sini, ya di Aceh, yang di Makassar, yang di Banten, yang kan letupan terjadi kan. Nah ini setiap saat mereka ini selalu siap naik ke punggung kudanya kemudian berperang. Nah ini yang dimaksudkan. Jadi di saat memang itu dibutuhkan maka mereka hadir. Dan di saat seperti sekarang pun ya di masa-masa sekarang alhamdulillah lagi tenang. Tapi di saat misalnya satu waktu agama diserang, negara lagi diserang, dibutuhkan Anda setiap saat selalu hadir, gitu kan? Maka di situ dibutuhkan kebesaran jiwa seorang mukmin, di mana dia sibuk, ya, untuk selalu memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, tapi tentu dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan dengan syariat. Jadi tidak boleh disalahfahami, ya. Membuat pemberontakan pada pemerintah resmi misalnya atau membuat kekacauan, ya, penggulingan, ya. Ini semua tidak ada dalam Islam masalah ini. Tentu dia akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat walaupun dia menang setelah itu. Ini tidak semudah yang dibayangkan, ya. Justru yang paling baik adalah patuh pada pemimpin yang sudah ada. Itu yang benar. Dan sudah sering kami jelaskan tentang masalah hujah-hujah berhubungan dengan masalah itu. Kemudian golongan yang kedua yang disebutkan أو رجل في غنيمة في رأس شعفة أو رجل في غنيمة في رأس شعفة. Tepatnya di sini sya'afatin, ya. Min hadhihi sya'af أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتي اليقين ليس من الناس إلا في خير. Atau seseorang yang membawa gembalan kambingnya di atas puncak gunung. Ra'si sya'afatin itu adalah puncak gunung, ya. Dan atau di lembah-lembah
awadin min hadil audiyah, lembah-lembah. Dia bawa gembalaan-gembalaannya ke sana. Kemudian dia sholat di sana. Dan pada saat gembalanya sudah banyak, dia tunaikan zakatnya dari domba-domba itu. Dan dia menyembah Tuhannya sampai datang ajalnya. Sehingga dia tidak interaksi pada orang-orang dengan orang-orang kecuali hanya kebaikan saja. Karena orang kalau datang kepada pengembala kambing, beli kambingnya. Ya, nggak ada maslahat lain, tidak ada masalah politik, tidak ada masalah apa-apa. Atau orang transaksi jual beli lalu pergi. Kebutuhan orang cuma sebatas beli kambingnya misalnya. Maka interaksinya hanya semua kebaikan. Selebih daripada itu dia selalu ibadah kepada Allah SWT. Maka ini golongan kedua yang dianggap yang terbaik. Ya. Di sini tentu teman-teman sekalian dimasukkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini karena berhubungan sekali dengan masalah kalau seandainya seseorang itu betul-betul terdesak, sudah nggak memungkinkan dia hidup di satu kota, di satu ya, negara yang kira-kira dia tidak memungkinkan dia sama sekali ya untuk beribadah di sana, maka dia bisa mengasingkan diri. Dan saya akan langsung bacakan bab ke-70 karena ini hanya penjelasan saja oleh beliau walaupun judulnya sangat panjang karena berhubungan dengan bahasan kita. Bahwasanya orang justru kalau tidak punya masalah dianjurkan tinggal bersama dengan masyarakat, berbaur dengan mereka. Kalau ada gangguan-gangguan kecil dia bersabar. Tapi kalau kondisinya sampai pada tingkat dia tidak bisa beribadah, nah di saat itulah dia ya baru mengasingkan diri. Makanya di bab ke-70 di sini dikatakan bab keutamaan bergaul dengan manusia, menghadiri sholat Jumat, sholat jamaah, tempat kebaikan, bermajlis ilmu, menjenguk orang sakit, melayak jenazah, menyantuni yang membutuhkan, membimbing yang bodoh, dan melakukan kebaikan-kebaikan lainnya bagi yang mampu melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, menahan diri dari menyakiti pihak lain dan tabah menghadapi gangguan. Itu semua judul bab. Dan beliau cuma mengatakan begini, sebuah dalil saja beliau angkat. Makanya saya bacakan sekaligus bab 70. Karena beliau tidak angkat hadis, tapi beliau angkat sebuah ayat saya itu pun cuma potongan saja. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, ketahuilah bahwa bergaul dengan manusia dengan cara-cara yang saya sebutkan di atas adalah jalan terbaik yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para nabi lainnya. Begitu juga para khulafa'ur rasyidin dan orang setelah mereka dari kalangan para sahabat dan tabi'in. Serta orang-orang setelah mereka dari kalangan para ulama kaum muslimin dan orang-orang pilihan di antara mereka. Inilah mazhab mayoritas tabi'in dan orang-orang sesudah mereka. Dan inilah yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i, Ahmad dan mayoritas para fuqaha. Semoga Allah meridai mereka semua. Karena Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2. Potongannya saja itu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong-menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan. Lalu beliau mengatakan, dan ayat-ayat yang semakna dengan apa yang saya sebutkan di atas sangat banyak dan terkenal. Ini saja isinya bab 70 itu. Makanya saya bacakan sekaligus digabungkan dengan bab ke-69. Kolerasinya adalah di bab 69 beliau menekankan tentang keutamaan orang yang mengasingkan diri. Tapi sudah kami bahasakan tadi, di saat orang itu betul-betul tidak memiliki kesempatan untuk beribadah, tertekan, bahkan mungkin terancam nyawanya, disitulah dia lebih afdal mengasingkan diri. Tapi di saat hanya dia berbaur kayak kita sekarang karena Indonesia, setiap dai bisa tinggal di kota besar pun, kemudian menyampaikan agama, diterima dakwanya, dia bisa mengingatkan ma'ruf di sini, dia bisa melarang dari kemungkaran di sana, dia bisa berbagi, ya. Ada gangguan-gangguan orang, dia bersabar dengan itu, gak ada masalah. Ini berarti dia lebih afdal. Cara ini lebih afdal, di bab 70 dijelaskan daripada dia justru mengasingkan diri. Karena dia dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Dia harus menyampaikan agama ini. Dia harus bisa menjadi contoh bagi orang lain. Allahu a'lam. Dan kalau ada benar pasti dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.